Itu kan Sontoloyo ya. Ada kalau sekarang dirty old man gitu ya. Memang kalau saya lihat naskah-naskah saya yang lama, saya kan masih nyimpan, nanti boleh diputar ya, nyimpan naskah-naskah sejak saya mulai menulis tahun 57, masih ada lagi semua. Nggak tahu kenapa kok bisa terkumpul. Disitulah saya mengenal, oh ini ketika saya mengucapkan ini kepada si Anu, ini kepada si Anu, ini kepada si Anu. Seperti misalnya sama maunya itu ya. Saya sedang pacaran sama dia di kampus. Dia pergi ke Perancis. Ya, saya kan kesepian. Saya nulis saja yang sekarang dinyanyikan orang semua tanya Reda. Ya karena apa? Saya pikir ternyata sunyi itu minuman keras ya. Sunyi itu minuman keras. Jadi kita bisa mabok, tapi bisa kita kreatif gitu. Saya waktu itu kan lagi dapat beasiswa lah gitu yang pergi. Cuman berapa bulan sih, tapi terus dikirimi puisi. Oh ya seneng udah. Tapi kemudian ceritanya main lagi. Sebelum terlibat dalam proyek musikalisasi puisi tahun 1987, saya adalah orang yang sangat menjauhi puisi. Buat saya, puisi itu adalah bentuk tulisan yang perlu energi dan waktu dan rasa ekstra untuk memahami gitu. Dan saya merasa saya tidak punya kesabaran atau waktu untuk melakukan itu gitu. Nah, tahun 1987 tiba-tiba AGS datang, bantuin dong, ini ada musikalisasi puisi. Oh tidak. Kamu datang ke orang yang salah. Enggak, ini kan lu tahu gue tuh nggak mau puisi. Enggak, udah cari orang lain aja. Enggak, ini bukan baca puisi, ini menyanyikan. Lo nyanyi ini lagu. Oh ternyata itu. Tapi waktu saya diajak nyanyi tuh, saya cuma bener ya nyanyi doang. Awas kalau tongkat-tongkat pakai wah gitu, saya nggak mau. Awas lo ya. Iya. Terus nyanyilah selagu gadis peminta-minta. Saya dapat puisi itu. Itu pun saya udah ngomel. Lagu apa nih? Banyak banget. Karena lagunya tuh pindah kunci berapa kali kan. Terus miring-miring di tempat-tempat yang enggak. Nih kan, puisi-puisi juga nih begini nih, saya bilang. Aduh enggak nih. Puisi itu nggak usah diartikan, puisi itu dihayati. Nah, kalau menurut Asilet, though they can be experienced before it's understood. Memang tidak pernah, bagi saya understanding untuk puisi itu humbal itu. Yang perlu penghayatan. Kita nggak tahu. Saya baca Shakespeare bolak-balik, nerjemahkan punya T.S. Eliot bolak-balik. Saya nggak paham juga. Artinya, ada maknanya apa. Nggak paham. Tapi saya menikmati. Saya merasakan bahwa karya-karya Pak Sapardi itu ditulis dengan bahasa yang sederhana, hangat, menyentuh dan mendekatkan kita dengan pengalaman sehari-hari. Tetapi karya-karya Pak Sapardi yang menurut saya merupakan pencapaian terbaik beliau sebetulnya buku yang ini, Mata Pisau. Buku Mata Pisau ini gabungan dua buku puisi, Mata Pisau dan Akuarium, dijadikan satu. Di dalam buku inilah kita menemukan puisi-puisi Pak Sapardi yang sudah berbeda coraknya, yang sudah naratif. Kalau yang Dukamu Abadi itu masih liris lah itu. Lalu juga yang saya bawa ada lagi buku ini, Perahu Kertas. Perahu Kertas, ini puisi-puisi terbitan Balai Pustaka. Masih coraknya masih melanjutkan Mata Pisau dan Akuarium. Nah, tentu yang paling dikenal publik itu Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni ini kan sebetulnya seleksi terhadap puisi-puisi Pak Sapardi yang sudah
muat di dalam buku-buku beliau sebelumnya ditambah puisi-puisi yang belum dibukukan. Nah ini puisi ini yang paling dihafal banyak orang karena Hujan Bulan Juni, lalu ada puisinya Aku Ingin yang dinyanyikan Ari Reda dan menjadi sangat populer itu. Ini buku-buku puisi yang saya punya, tetapi ini baru sebagian kecil karena Pak Sapardi kan juga menerbitkan sendiri buku-buku puisi beliau yang beliau cetak sendiri tetapi tidak saya bawa. Jadi Pak Sapardi memang penyair yang produktif, yang sepanjang hayat itu selalu memikirkan puisi dan selalu bereksplorasi mengolah kata sehingga karya-karyanya selalu segar gitu. Saya kira ini contoh untuk para pengarang yang lain bagaimana tetap memelihara semangat kreatif itu. Saya kan sudah nulis berapa 7 novel kalau nggak salah ya. Itu setiap novel berbeda. Saya tidak mau berbuat sesuatu yang sudah saya pernah kerjain sebelumnya. Itu kira-kira seperti itu. Dan itulah menyebabkan saya itu tersiksa sebenarnya. Saya harus bukan eksperimen ya, saya harus menunjukkan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Itu semua nanti kalau yang terakhir ini, novel terakhir ini sama sekali belum pernah saya lakukan. Novel saya yang 3 sebelumnya juga belum pernah. Yang apa namanya ya, itu yang dijadikan film itu Hujan Bulan Juni juga belum pernah. Itu tiga novel itu lain dengan cara yang berbeda-beda sama sekali. Yang mungkin orang belum pernah melakukan itu. Nah, jadi moga-moga saja gitu. Dan ya Pak seperti tadi dibilang nggak pengen mengulang capaian-capaiannya gitu, pengen kemudian terus menemukan yang baru. Aku pikir itu juga satu semangat yang penting ya, dan juga dimiliki oleh banyak penulis yang lain. Kadang penulis itu nggak bertarung dengan penulis-penulis yang lain kok, nggak bertarung dengan karya-karya yang lain, tapi bagaimana dia melampaui karyanya sendiri. Itu juga satu pertaruhan yang cukup berat ya. Misalnya kemudian orang bertanya-tanya, sehabis Hujan Bulan Juni, Sapardi mau bikin apa sih, pasti ya, terus gitu. Nunggu lagi, setelah Perahu Kertas apa lagi nih gitu kan, terus gitu ditunggu gitu. Dia akan menemukan apa lagi gitu. Dan cukup lama aku pikir ya, kadang berhasil kadang enggak ya Pak Sapardi melampaui ciptaan-ciptaannya sendiri ya. Tapi kerasa banget bagaimana kemudian Pak Sapardi nggak berdiam di sana gitu. Dia terus menerus gelisah gitu. Bahkan secara tema gitu, tiba-tiba muncul kumpulan puisi kalau nggak salah Arloji ya, yang ngomongin soal buruh pabrik Arloji gitu, ngomongin Marsinah gitu, mulai masuk ke tema-tema sosial politik yang selama sebelumnya itu jarang disentuh gitu loh dalam puisi Pak Sapardi. Tiba-tiba di sana dia punya kegelisahan di situ, gregetan dengan itu, kemudian masih dengan gaya ya yang banyak dikenali oleh para pembacanya, tapi Pak Sapardi memasuki tema-tema yang cukup beragam gitu. Bapak masih percaya pada kesederhanaan dan keabadian cinta? Kesederhanaan enggak, keabadian ya. Cinta itu ya memang saya bilang sederhana apa ya, sederhana ruwet tapi kalau abadi ya. Bayangin sejak Nabi Adam yang sekarang orang ngomong mengenai cinta kan nggak ada lain, tapi caranya berbeda-beda. Nah itu yang menyebabkan kita memikir, ya kalau tugas seorang sastrawan itu saya kira ya terus-menerus mencari cara-cara baru untuk mengungkapkan dialog antara dirinya sendiri dan orang lain itu. Kalau nggak bisa, kalau nggak nyampe dia. Nah itu kadang-kadang yang tidak disadari menurut saya oleh teman-teman yang mungkin seusia apa lebih rendah, oleh bahkan orang anak-anak muda gitu. Kalau kalian tidak berubah, kalian nggak sampai kemana-mana gitu. Jangan takut ini nanti nggak dibaca orang, jangan. Jadi sebagai contoh begini, buku saya yang pertama kali kan namanya Dukamu Abadi itu ya, itu kan dapat pujian macam-macam lah segala macam. Tiba-tiba yang buku kedua saya nulis sesuatu yang bentuknya lain sama sekali. Kaget. Gunawan Mohan kaget.
Kemudian ATU bilang, ini puisi yang belum ada namanya di Indonesia ini puisi apa seperti ini. Gitu. Kemudian saya terus lagi. Sampai sekarang jadi pekerjaan saya itu adalah apa? Kalau tadi kan saya akal-akalan literary devices itu. Literary devices itu penting sekali dikuasai. Kalau enggak bisa. Ya. Dan device itu harus kembangkan juga. Kalau metafor itu apa sih? Nah, kita memecahkan masalah, ya metafor itu seperti apa menurut kita. Gitu. Ya ini yang mungkin ini yang menyebabkan saya capek dan menyebabkan saya terus nulis gitu. Banyak penulis belajar dari karya Sapardi dan juga dari semangat berkaryanya yang tiada habisnya sampai sekarang. Nah, Pak Sapardi ini sosok yang unik, yang menarik karena dia bisa melintasi sekian banyak generasi, bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa bergaul dengan para pengarang muda, bahkan bisa berkolaborasi dengan pengarang yang masih sangat muda. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu pribadi yang luas, yang hangat, yang bisa bergaul, diterima oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan anak-anak muda. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awam kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Saya menemukan mood yang baru dan mulai tidak takut pada puisi. Tidak takut ya, bukannya mencintai waktu itu, baru nggak takut aja. Ya udah duduk sebelahan nggak apa-apa gitu dengan puisi. Menyanyikan puisi tidak apa-apa, dan itu tahun 88 ketika proyek Hujan Bulan Juni. Dan menyanyikan puisi bukan hal yang saya suka ya gitu, bukan hal yang menarik gitu. Nyanyi Simon Garfunkel itu 12 lagu ya. Sekali nyanyi itu, bahkan sampai ke He Was My Brother yang jejeritan itu masih lebih gampang daripada nyanyiin Aku Ingin. Karena butuh napas panjang, terus butuh konsentrasi. Kalau dia mau turun di mana nih, mau di mana, mesti pakai mikir gitu. Terus di bagian mana harus pelan gitu. Saya merasa ada tuntutan itu gitu. Kalau dengan nyanyi puisi, saya nggak bisa nyanyi ngeng gitu. Mungkin karena bahasa Indonesia dan kita merasa lebih dekat ya. Jadi kata-kata tertentu tuh rasanya kayaknya harus gimana gitu. Kayak nyanyi di restoran tuh nggak bisa dengan senyum-senyum gitu buat saya gitu. Saya butuh konsentrasi khusus untuk menyanyikan itu supaya rasanya seperti ini gitu. Rasanya saya kepingin sesepi ini atau gimana gitu. Ya, alih wahana kan pemindahan media, pemindahan wahana yang apa ya, menuntut beberapa prasyarat. Saya pikir nggak semua puisi juga kemudian akan dengan mudah akan bisa kemudian juga katakanlah selancar itu atau menjadi sekuat itu ketika dipindah ke wahana yang lain gitu. Mungkin salah satu yang kemudian membuat puisi-puisi Sapardi itu jadi mudah atau kemudian jadi seperti nyaman di ruang barunya
Itu juga karena memang karakter dari puisi Pak Sapardi sendiri. Bagaimana diksi-diksi di sana, bagaimana permainan bunyi dan sunyi yang ada di dalam puisi-puisi Sapardi itu sangat mudah. Kemudian hampir seperti kerja seorang penulis lirik gitu ya. Yang juga sangat menghitung silabel, jumlah suku kata, sangat menghitung bunyi gitu. Nah, di puisi-puisi Pak Sapardi ini juga ada ikatan-ikatan seperti itu, ikatan-ikatan dari puisi tradisi gitu. Seperti kuatrin, ada banyak dia bikin kuatrin gitu kan. Yang itu juga sangat memudahkan bagi mungkin pencipta lagu gitu. Seperti AGS atau seperti Mbak Reda itu untuk kemudian memindahkan itu. Karena ini hampir seperti kemudian sudah ada lagunya sendiri di dalam puisi itu gitu. Bapak masih ingat nggak waktu menggarapan musikalisasi puisi itu Bapak dikasih tahu nggak sih? Mula-mula enggak. Tanya Reda. Reda itu diam-diam kerja. Kemudian memberitahu, akhirnya memberitahu. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu pertama siapa? Wah, saya lupa karena ada beberapa orang yang sudah meninggal satu itu AGS itu. Nah, itu dia nulis sama si siapa? Anak jurusan Indonesia itu Umar ya. Dua itu yang paling banyak nulis. Umar itu saya kira sudah nulis 100 sajak saya itu sampai sekarang. Maka dia bilang sama saya, oh, kalau gitu ya saya tutup ini, saya tutup sajak yang baru dimuat di koran. Ya. Nah, kalau Anda baca buku saya Hujan Bulan Juni, awalnya itu terjadi beneran. Itu terjadi beneran. Ya. Saya mencari koran yang memuat sajak saya 3 biji, dan itu kemudian terjadi beneran, dan yang 3 biji itu sekarang jadi sangat amat terkenal. Aku ingin, terus kemudian Hujan Bulan Juni, dan satunya lagi apa saya lupa. Waktu dikasih tahu langsung ingin dengar lagunya? Iya, bukan saya apa namanya? Saya menguping, saya ikut dengar mereka latihan gitu. Saya terharu. Oh, bagus banget ya puisi saya ternyata. Ya gitu. Jadi setelah dilakukan, setelah dibuat musiknya, rasanya lebih bagus buat Iya, artinya ya itu tadi, itu alih wahana kan. Jadi saya harus menilai lagu ini sebagai lagu. Saya tidak bisa mengaitkan lagi dengan puisi saya. Puisi saya punya saya. Nah, itu lagu itu punya anak-anak itu. Saya bersyukur banget sih saya tidak berkata tidak untuk tawaran menyanyikan puisi tahun 87 itu, dan ketika diajak lagi gitu. Dan sekarang ya bukan sekarang sih, tapi waktu menjelang kayak 2017, 2016 tuh ide untuk membuat lagu sendiri itu sebenarnya udah nggak ada gitu di Ari itu. Jadi ya udah ya nggak usah gitu kayaknya emang musikalisasi kita harus terima bahwa musikalisasi puisi itu emang buat Ari Reda kok, nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian ada yang ngomongin nggak bisa, Reda itu bos kok, dia harus menyanyikan lagu sendiri, puisi sendiri, lirik sendiri gitu. Itu kemudian kami mulailah bikin sendiri gitu. Tapi kalau sekarang ditanya itu seberapa pentingnya gitu musikalisasi puisi buat Ari Reda atau buat saya gitu, saya merasa saya kayaknya saya nggak bisa lepas sih. Buat saya nggak bisa begitu aja bilang nggak, saya sekarang cuma mau nyanyi lagu-lagu yang kayak gini. Saya menyanyikan lagu beberapa kali main di mana gitu, saya nyanyi coba lagu cover gitu, saya nggak nemu kedalaman atau rasa yang kayak narik kita, atau entah menarik ke bawah atau mendorong kita ke atas atau mengajak kita berputar-putar tuh kok nggak nemu ya, kata-katanya kok biasa banget ya gitu. Maksud kedatangan kami ini kan mau menjadikan Hujan Bulan Juni itu semacam ikonnya Fakultas Ilmu Pengetahuan Kebudayaan. Bapak berharapnya seperti apa? Oke, saya senang kalau acara besar tadi, disebut acara besar tadi, tidak usah menggunakan nama saya sama sekali. Karena saya bisa mati, tapi Hujan Bulan Juni tidak akan mati, saya yakin.
Gitu. Jadi dengan demikian maka yang diangkat sebagai apa namanya, nama kegiatan itu jangan orangnya ya mati ya lucu, tapi itu dan Anda memilih itu memang benar. Hujan Bulan Juni itu sudah. Kalau orang anak-anak muda yang baca nggak tahu Hujan Bulan Juni itu ya ketinggalan zaman sebenarnya gitu. Nah. Iya sih, mungkin saya agak mixed feelings gitu. Maunya ini punya saya aja, tapi ternyata nggak bisa, udah milik semua orang dan saya nggak punya hak untuk minta terus jadi saya yang paling penting gitu, enggak. Jadi ya sudah, keadaan sekarang seperti itu ya saya ikut aja gitu. Jadi, tapi dengan terkenalnya puisi itu mudah-mudahan ada sesuatu yang tinggal di dalam setiap orang yang membacanya itu. Hujan Bulan Juni akan dijadikan festival di Fakultas Sastra. Kalau buat saya itu emang satu acara, kan satu hal yang sudah harusnya terjadi ya. FIB namanya seperti itu, menurut saya sudah waktunya untuk kembali bersinar dan menjadi tempat yang menyiarkan keindahan bahasa, keindahan sastra, keindahan budaya kita gitu. Dan dibutuhkan cinta yang besar untuk membuat itu tersiar dengan baik, diselenggarakan dengan baik, dan nggak ada judul yang lebih baik sih daripada Hujan Bulan Juni ya kalau menurut saya.